Halo guys, kembali lagi bersama gue Farel di channel Priaga. Mungkin sebenarnya gue mau cerita sih sama diskusi sama kalian soal kemarin banget nih gue baru selesai belajar soal BST itu Binary Search Tree. Karena gue kan dari lagi kuliah di Teknik Informatika Unila ya. Nah, sebenarnya sih gue mau diskusi dan gue mau kayak nyebutin apa-apa aja yang gue tangkap selama gue belajar ini sih. Dan ini lebih ke diskusi dan juga belajar bersama ya. Kalau ada yang gue salah, itu gue mungkin malah bersyukur kalau kalian mau jelasin ulang ke gue. Jadi mungkin tidak semua yang gue terangin ini benar, tapi gue bakal tetap sharing soal apa pemahaman gue tentang materi ini. Mungkin langsung aja gue udah nyiapin kayak PPT gitu. Soalnya kan kalau gue kayak yapping terus kayak ngomong-ngomong gak jelas tanpa visual dan apapun yang gue tunjukin kan kayak apa coba gitu kan. Dan ya gue udah jelas, gue nyiapin soal kayak PPT gitu udah gue jelasin di sana aja ya. Bye. Ya, di sini gue udah siapin nih kayak PPT sederhana sih, cuma berapa slide itu gue jelasin soal binary search tree kayak poin-poinnya gitu. Mungkin dari pertama itu bakal gue jelasin apa itu binary search tree. Senangkupnya gue tuh binary search tree itu kayak tree yang dimana tuh dia setiap akarnya atau node-nya itu punya maksimal tuh dua anak, dimana setiap anak yang kiri itu lebih kecil dari node atau simpulnya, dan anak kanan itu lebih besar dari node akar itu simpulnya itu. Mungkin eh, secara konsep sih sederhana itu ya, kayak lu punya setiap simpul, nah setiap simpul itu punya dua anak, nah anaknya itu menjadi simpul lagi yang punya setiap itu tuh maksimal, tapi bukan berarti harus dua ya. Mungkin aja punya punya satu anak doang atau dua juga bisa, tapi maksimal dua. Nah, BST itu sangat efisien untuk operasi kayak pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Selanjutnya itu kayak karakteristik dari BST ya. Yang pertama itu nggak ada duplikasi nilai. Umumnya itu nggak ada ya, soalnya kayak mungkin lebih ke ditandain kalau frekuensinya. Kalau nilai itu tuh ada dua, nilai itu ada tiga. Itu di setiap simpulnya. Misalnya ada simpul 30 nih. Simpul 30 tuh ada, dia nemu value 30 itu ada 4. Jadi di simpul 30 itu dikasih kali 4. Jadi nggak ada duplikasi nilai kayak eh simpul yang nilainya sama itu ada dua simpul di tempat itu. Nah, strukturnya tuh secara rekursif tuh punya aturan. Di mana tuh eh, kiri, anak kiri itu lebih kecil dari induk atau node rootnya itu, dan induknya itu lebih kecil dari anak kanannya. Jadi itu kayak ya ascending gitu, naik. Tapi kayak konsep tadi sih, kayak node yang kiri itu lebih kecil dari dia, yang kanan itu lebih kecil, kanan lebih besar dari dia. Nah, karakteristik BST yang selanjutnya itu dia mudah untuk nyari data. Soalnya kayak konsepnya gini, kalau misal lu eh, pilih apa nyari nilai terbesar. Kalau di BST itu sesimpel lu pokoknya ke kanan aja terus sampai mentok sampai simpul terakhir. Nah, itu nilai maksimum. Lu nggak perlu nyari satu-satu, lu nggak nyari per satu dibagi, dicoba-coba semuanya. Lu langsung aja to the point gitu. Itu buat BST itu lebih efisien waktu untuk pencarian data. Selanjutnya ada operasi dasar di binary search tree. Itu yang pertama ada search untuk mencari sebuah nilai dalam pohon atau ya simpul-simpul gitulah ya. Selanjutnya itu ada insert untuk nambahin elemen baru, kayak nyisipin gitu di sebuah BST, terus nambahin nilai baru. Itu ntar jadi node di mana itu bakal ada aturannya. Selanjutnya ada delete, itu ngapus nilai yang udah ada di BST.
Nah, itu ntar ada apa, ada aturannya juga. Selanjutnya ada traversal. Dia kayak nelusurin nilai-nilai itu ada tiga cara. Yang pertama itu ada in order. In order itu urutannya dari kiri akar kanan, pre-order akar kiri kanan, disorder dari kiri kanan akar. Nah, ini kita jelasin nih soal traversal. Soalnya agak belibet kan tadi. Ini tadi traversal itu eh, cara cara njelajahin note-note dalam pohon. Jadi ntar ada urutan nilainya itu berdasarkan cara traversal ini. Yang pertama in order itu eh, kiri akar kanan itu bakal ngehasilin urutan ascending, menaik. Jadi tuh bener-bener nilai terkecil ke nilai terbesar itu in order pasti begitu. Mau bentuk tree BST-nya gimana pun bakal sama urutannya gitu. Selanjutnya ada pre-order. Pre-order itu dari akar kiri kanan. Jadi itu dia bakal ngitung akarnya duluan, baru anak kiri dan anak kanan terakhir. Dia ntar ntar gue jelasin dan visualisasiin di salah satu web. Selanjutnya ada post order, itu kiri kanan akar. Jadi itu dia ngedahuluin anaknya dulu, baru akarnya. Jadi akarnya bener-bener terakhir. Jadi akar yang paling pusat atas itu ntar dihitung paling akhir banget setelah yang paling kanan terbesar baru dia. Itu pokoknya. Eh contohin order traversal tuh 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20. Nah, kesimpulannya itu kayak binary structure ini BST itu struktur data yang penting dalam ilmu komputer. Dia mungkinin operasi kayak search, insert, dan delete tuh lebih efisien. Karena dia bakal lebih mudah untuk eh, nyari nilai tertentu, jelajahi nilai tertentu dengan kaidah-kaidah dan operasi tadi yang udah dijelasin. Eh, nah, kalau poinnya seimbang, benar-benar seimbang, performanya tuh benar-benar baik, dimana kayak lo bakal mempersingkat waktu setengahnya. Ya, misal kalau kita bandingin tuh kayak ada BST yang nggak seimbang, dimana node kirinya itu lebih banyak dari apa, anak kirinya lebih banyak dari anak kanannya, sama ya ada yang seimbang nih. Nah, kalau lu nyari yang kanan ini, yang anaknya banyak di kanan, dibanding anaknya yang seimbang ini, nah itu tuh bakal ngesingkat setengahnya, ini cuma setengahnya gitu. Ya, pokoknya gitulah ya. Kita eh gue jelasin traversalnya dulu di Visual Go. Oke. Nah, kita udah di Visual Go nih, dimana kita gua bakal kayak demonstrasiin, soalnya di sini gampang nih, kayak gua ngedemoin traversal kayak in order, post order, pre order, sama kayak delete, search, insert, begitu-begitu gampang di sini sih. Jadi kita bakal apa ya, eh search dulu deh ya, search dulu. Misal kita nih, kita bakal nge-search di angka ini nih 56 nih, yang akar kanan yang paling kiri. Jadi kita cari 56 nih, terus kita enter. Nah, dia bakal cari langsung ke kanan. Nah, ketemu. Kalau ketemu dia udah langsung ketemu. Nah, gue jelasin nih. Jadi itu dia bakal bandingin dari akar tertingginya dulu sama 56. 52 sama 56 ini dia bakal bandingin 52 sama 56. Kalau 56 apa nilainya lebih besar, 56 lebih besar dari 52, dia bakal ke kanan. Kalau lebih kecil dari kiri. Ini 56 lebih besar dari 52, maka dia ke kanan. Nah, dibandingin lagi sama 73 nih. Bandingin sama 73 tuh gedean gedean 73. Jadi dia ke kiri. Dibandingin sama 64 lagi. Dibandingin sama 64. Nah, dibandingin sama 64 tuh dia bakal lebih kecil lagi. Jadi dia ke kiri lagi nih. Habis ke kiri ketemu jadi 56. Nah, what if we search yang nggak ada di sini, yang nggak ada simpulnya.
Tadi kan kita search 56 nih, kita coba search 55. Soalnya di sini ada. Oke, ini lihat. Eh bener, apa prinsipnya tetap. Dia bakal nge compare sama akarnya dulu paling atas, sama 52 dia lebih besar, sama 73 dia lebih kecil, sama 64 lebih kecil. Nah, sampai sini sama 56 dia lebih kecil tapi kagak ada anaknya lagi. Jadi hasilnya nol. Hasilnya 55 tidak dalam BST. Nah, kira-kira begitu ya. Selanjutnya ada insert. Kita masukin 55 deh. Soalnya tadi kan kita nggak ada nih. Kita masukin 55. Go, go. Nah, ntar dia balik lagi ke atas. Nah, cara mau nambahin 55 nih, persis kayak search, cuma dia bakal nambahin di situ. Jadi dia dibagiin sama 52, 55 lebih besar, sama 73 lebih kecil, sama 64 lebih kecil, sama 56 lebih kecil. Jadi ditaruh di anak kirinya Note 56. Kira-kira begitu. Lalu kita remove 64 ya, kita coba remove 64. Soalnya ini lumayan apa ya? Lumayan induk lah ya, tapi nggak induk banget. Oke, dia remove. Nah, oke. Nah, nanti dia bakal ke atas lagi. Nah, saat dia mau ngapus berapa tadi? 64, dia tuh bakal bandingin dulu. Dia bakal nyari dulu 64, di mana 64 lebih besar dari 52, 64 lebih kecil dari 73. Nah, tadi kan di sini kan. Nah, dia itu eh saat dihapus, akarnya yang kiri bakal naik. Jadi dia. Jadi 56 tadi naik dan 66 lebih besar dari 56 jadi anak kanannya. Oke, selanjutnya kita bakal demoin traversal dari Nord dulu ya. Oke. Nah, ini karena lumayan panjang, gue langsung aja ya. Norder itu bakal ke kiri, akar, lalu kanan. Nah, setelah itu dia akar lagi ini, baru ke kirinya, akar, nah kanan, anak kanan. Terus dia ke atas, dia akarnya iya, kirinya dulu, akarnya, baru kanan. Terus dia balik lagi, dia ke akar 73 dihitung, 81 dulu, baru 83. Nah, ini bakal hitung 85, 87. Jadi hasilnya dia bakal 6, 6, 9, 21, 30, 35. Jadi dia ascending, bakal dari paling kecil ke paling besar. Maupun bentuk tree-nya bagaimana, akar paling atasnya bagaimana, in order bakal tetap sama asalkan eh, tiap simpulnya sama nilainya, jumlah simpul. Kalau kita demoin tentang pre-order ya, pre-order itu tadi dari akar dulu, baru ke kiri dan ke kanan. Nah, dia langsung hitung 52, 30, 96 ini, baru ke akar kanan, 21. Jadi dia nanti ke 38 dulu, 352, dan 47. Terus dia bakal naik ke akar dulu, akarnya ini, baru ke kiri, ke kanan. Nah, pas dia balik, 83 dulu dihitung, 81, ntar 85, baru 87. Jadi dia bakal berbeda setiap apa namanya setiap bentuk tree walaupun simpulnya sama tapi bentuk tree-nya beda. Yang pasti dia bakal ngitung root-nya dulu, baru anak-anaknya.
Untuk pre-order begitu. Lalu kita bakal demoin post order ya. Tadi post order itu kiri, kanan, baru akar. Jadi kita bakal 6, 21, baru 9. Ini 30 nggak dihitung dulu. 352 dulu, 47 dulu, baru 38, terus 30. Ini paling terakhir karena dia pusatnya ya. Pokoknya akarnya terakhir, dia ke kanan dulu nih. Terus 66, 56, ini 81 dulu, terus dia ke 87 dulu, 85, 83. Nah, dia bakal nyapu sampai akar terakhir tuh paling akhir. Jadi untuk post order traversal ini bakal beda ya, nggak kayak in order yang bentuknya bakal hasilnya bakal sama. Post order tuh kalau bentuk tree-nya beda, cara hitungnya juga beda, tapi maksudnya hasil hitungnya juga beda, tapi cara hitungnya itu pasti anaknya dulu, anak kiri ke kanan, anak kiri, anak kanan, baru rootnya. Mungkin untuk traversal pada BST mungkin dan operasi dasar sih begitu sih. Selanjutnya gue bakal jelasin soal kayak source code gitu, dan gue bakal jelasin dengan dalam bahasa C++. Oke guys, ke selanjutnya gue bakal jelasin dengan bahasa C++ ya, soal kayak implementasi dalam pemrograman untuk BST. BST. Jadi yang pertama itu ada struktur node pada BST itu, dia bakal bentuknya integer data, lalu node left, node right, dengan node integer value-nya data sama dengan value, left sama dengan right, dan lalu null pointer. Lalu ada fungsi insert atau menyisipkan data, mengupdate data gitu, masukin data yang pada BST yang udah jadi. Itu bakal bentuknya begini. Dia bakal node insert, dia manggil lagi node-nya, terus insert ke node root, lalu integer value. If jika root itu sama dengan null pointer, dia bakal new new node baru dengan value-nya. Kalau value-nya itu kurang dari root data, root-nya bakal left, maksudnya anak kiri. Jadi kalau lebih kecil dari root-nya, dia bakal ke kiri. Namun else if jika itu value-nya lebih besar dari root ke datanya, maka root-nya dia bakal root terus right di kanannya. Selanjutnya ada ya mungkin begitu, right value gitu-gitu, lalu return root. Selanjutnya ada fungsi search atau pencarian di node BST, di mana dia bakal fungsi search node di BST itu both search node root and integer value. Jika root sesuai dengan null pointer, returnnya false. Lalu jika root data sama dengan value, dikasih value-nya, returnnya true. Jika tidak, value-nya lebih kecil dari root, dia ke search lagi. Jadi itu kayak dia ngecek kalau datanya sama dengan value-nya yang dicari itu, dia bakal true. Kalau enggak, dia bakal nyari ke kiri. Kalau lebih besar, dia bakal ke kanan. Ya gitu ya. Lalu ada fungsi in order traversal. Itu dia jika root tidak sama dengan null pointer, in order root ke left dulu. Karena dia kan paling kecil dulu. Jadi dia ke left dulu, terus si outroot data, nanti baru in ordernya ke right setelahnya. Karena bentuk in order kan eh, kiri, tengah, kanan. Lalu ada fungsi cari nilai minimum, not find min, find minimal, lalu dia bakal root ke left. Jika tidak sama dengan null pointer, root sama dengan root left, pokoknya ke kiri. Nanti dia bakal sampai ujung, nah itu minimumnya. Terus ada fungsi delete pada BSTE, itu dia bakal sistemnya nyari dulu tuh, jadi value-nya.
Jika value-nya lebih kecil dari root, dia bakal ke kiri. Jika ke kanan lebih besar, dia bakal ke kanan. Nah, pas ditemukan, dia bakal delete root, lalu return tempat tuh nanti dia bakal nyesuaiin sendiri. Nah, ini kita coba nih, kita bakal insert tuh 10, 5, 15, 3, 7, 12, 20 dengan in order traversal. Tadi dikasih in order root, lalu search, karena kita udah jelasin lagi di atas itu in ordernya gimana caranya, kita paling tinggal panggil di sini. Lalu searchnya nge-search 7, terus jika ditemukan dia bakal iya. Lalu ada delete node, eh, kita bakal ngedelete 10, nanti hasilnya bakal keluar. Kita coba run. Oh, baik, ini hasil runnya ya, dimana hasil in order traversal dari root kita tadi itu bakal berurutan bentuknya jadi 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20. Terus ada fungsi search 7, mana dia bakal nemuin 7. Dan buat pertanyaan apakah 7 ada di BST? Iya. Lalu selanjutnya kita ngehapus 10 dari ini ya, dimana 10 itu hilang, terus jadinya in order, habis 10 dihapus, 10-nya hilang, jadi 3, 5, 7, 12, 15, 20. Ya mungkin itu aja yang gue jelasin soal BST. Dan mungkin ada banyak kekurangan ya soal apa yang gue tangkap selama ini selama belajar BST. Tapi eh, gue punya beberapa kesimpulan soal BST ini. Kayak BST ini punya banyak keunggulan sih kalau gue lihat ya. Soalnya tuh dia jelas, dia jelas, dia cuma punya dua kondisi di mana dia lebih besar atau lebih kecil, dan nggak ada data duplikat. Jadi nggak ada kerancuan. Cuma dia kalau duplikat, dia jelasin frekuensinya di tiap node-nya. Jadi lebih efisien aja gitu, nggak ada data yang menumpuk dan data yang sama di satu tempat. Ini jelas dapat mempersingkat waktu, dapat menambah efisiensi waktu dan tenaga soal jika kalian menyimpan data seperti itu. Soalnya dari segi pencarian aja, pencarian, penyisipan, dan delete semacamnya itu aja udah efisien banget sih. Kayak pencarian, lu mau nyari find min, find max, nilai minimum, nilai maksimum, apalagi nilai-nilai tengah itu gampang banget dibanding tree yang umum. Dan ya gue cukup lumayan interesting untuk lebih tahu soal ini ya. Jadi mungkin itu aja ya, soalnya gue nggak tahu lagi mau ngomong apa sih soal. Tapi kalau orang ada kayak yang kurang pas dari gue dan pengen benerin, lurusin, dan jelasin sih, gue selalu terbuka, bilang aja di komen atau apa gitu ya. Gue nggak bakal nyuruh lu subscribe, like, komen. Tapi kalau lu emang merasa ini seru dan pengen gue lanjutin, nggak saja bilang aja di komen. Ya, bye.